Ya, kita akan terus nanti melihat ya jalannya penyambutan atau penyampaian ucapan selamat datang dari Presiden Joko Widodo untuk para peserta KTT G20. Dan kalau berbicara tentang ajang internasional KTT G20, ini tentu menjadi satu momentum ya bagi bangkitnya pariwisata Bali yang kita tahu Bali sempat terpuruk selama pandemi. Ya, namun tentu saja diperlukan lebih banyak cara untuk memulihkan Bali seperti sebelum pandemi. Dan untuk membahas hal ini, pemirsa sudah bergabung melalui sambungan Zoom ini ada Iputu Winastra, Ketua DPD Asita Bali, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi, Om Swastiastu, sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktunya. Hari ini merupakan puncak dari KTT G20. Saya ingin mengetahui atmosfernya terlebih dahulu dari Pak Putu ini. Pagi hari ini seperti apa Bali? Ya, pagi hari ini sangat luar biasa, auranya sangat positif sekali. Terlebih sekarang saya memakai pakaian adat ini karena memang hari ini hari baik menurut hitungan kalender Bali. Jadi kami berharap perhelatan G20 yang puncaknya hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, Pak Putu, tapi kan kita tahu ketika diselenggarakan KTT G20, terutama di acara puncak, ini banyak kebijakan seperti mungkin ada batasan-batasan begitu di jalan atau seperti apa itu mungkin akan mempengaruhi sedikit untuk pariwisata Bali terkait kebijakan-kebijakan yang baru untuk menghadapi KTT G20. Bagaimana Pak Putu? Terima kasih Mbak. Saya kira hal itu adalah sebuah hal yang wajar, di mana kami sebagai masyarakat Bali wajib ikut serta mensukseskan event G20 ini yang sangat luar biasa gemanya, di mana masyarakat Bali sangat mendukung sekali event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wisatawan sendiri justru sangat mengapresiasi hal ini dilaksanakan di Bali dan G20 ini dilokalisasi di bagian selatan Bali. Artinya bahwa wisatawan-wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali, mereka sudah menghindari area selatan, justru mencari area yang lain seperti di Ubud, di utara, di Bangli, ataupun di timur Bali ini. Jadi masih ada tempat yang lain yang lebih sunyi untuk para wisatawan mancanegara. Sedangkan di selatan ini sedang hiruk pikuk G20, jadi benar-benar kontras sekali dan kita sama-sama mengapresiasi semua kegiatan baik dari wisatawan mancanegara dan juga perhelatan G20. Jadi ada konsentrasi perkumpulan wisatawan di beberapa daerah selain di acara lokasi G20 seperti itu ya Pak Putu ya? Betul, jadi justru wisatawan mancanegara dari anggota kami sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga wisatawan yang berlibur ke Bali mereka menghindari wilayah selatan Bali, utamanya daerah Nusa Dua dan Jimbaran, dan kita arahkan mereka ke Ubud, ke Pemuteran, ke Bangli, ke Kalidasa, dan sebagainya. Jadi sosialisasi sudah berjalan dengan baik untuk para wisatawan terkait hal ini ya Pak Putu? Betul, betul, betul. Baik Pak Putu, saya ingin mendapatkan informasi terkait dengan venue utama G20 di kawasan selatan Nusa Dua Bali, karena ini merupakan salah satu destinasi yang bisa jadi menunjukkan juga keanggunan Bali ya, dengan tempatnya di atas tebing, kemudian juga bisa langsung melihat ke samudra. Boleh cerita Pak Putu? Event G20 ini summitnya dilakukan di Hotel Kempinski. Ini merupakan salah satu hotel yang indahnya sangat luar biasa dan megah sekali. Saya kira Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, pasti sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa beliau memilih Kempinski menjadi venue utama daripada G20 ini. Selain daripada keindahan, kemudian luxury dari Kempinski ini, tentu juga mempertimbangkan dari segi keamanan dan kenyamanan daripada seluruh kepala negara yang hadir di dalam G20 tersebut.
Baik, ini tapi kalau berbicara tentang jalur yang kabarnya menuju ke Nusa Dua ini banyak penjor, betulkah seperti itu dipasangi oleh masyarakat sebagai bentuk antusiasme warga Bali? Betul, Mas. Jadi tidak hanya di area Nusa Dua, di seluruh tol dari dari tol Denpasar itu menuju Nusa Dua itu dipasangin penjor-penjor dan sangat luar biasa indahnya. Itu adalah salah satu support daripada masyarakat Bali untuk mensukseskan dan mendukung daripada G20 ini. Kenapa demikian? Karena G20 ini memberikan exposure yang sangat luar biasa terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena harapan kami, optimisme kami setelah perhelatan G20 ini sukses berjalan pada tahun ini, maka kami meyakini 2023 pariwisata Bali dan Indonesia akan pulih dan bangkit kembali, di mana magnet Bali ini akan menjadi sangat luar biasa kepada calon-calon wisatawan di seluruh dunia. Baik Pak Putu, kalau dilihat kan tadi pemasangan penjornya sangat banyak begitu ya, bahkan di jalan tol tidak hanya jalan menuju Nusa Dua. Dan penjor ini kan kita tahu bahwa ini adalah karya UMKM masyarakat sekitar. Artinya ini ada dampak secara ekonomi untuk UMKM di daerah Bali itu sendiri. Berarti G20 ini sudah memberikan dampak ekonomi yang terasa langsung begitu ya Pak Putu ya? Betul, jadi UMKM kan juga ikut terlibat di dalam G20 ini. Jadi itu berikan kontribusi besar terhadap pergerakan perekonomian masyarakat Bali, terutama yang ada di daerah selatan. Terbukti hotel-hotel full di daerah selatan ini. Ini kan membuktikan bahwa G20 ini memberikan kontribusi ekonomi kepada Bali, utamanya masyarakat Bali dan para pelaku pariwisata. Tapi harapan kami ke depan tidak hanya yang bagian selatan, tetapi the whole Bali community mendapatkan impact daripada G20 ini di masa-masa yang akan datang. Tapi sejauh ini seperti apa dampaknya itu? Apakah memang karena perhelatan G20 ini jadi lebih banyak memang yang coba untuk dikembangkan dan terkena dampak itu adalah bagian selatannya? Bagaimana kurang paham saya? Artinya bahwa yang sekarang terkait dengan perhelatan G20 memang lebih banyak dirasakan oleh para pelaku usaha di bagian selatan Bali begitu, belum secara keseluruhan Pak Putu. Betul. Kalau kita berbicara pelaku industri pariwisata, utamanya hotelier, tentu yang banyak menikmati adalah teman-teman di bagian selatan. Kenapa? Karena memang seluruh fasilitas event-event internasional yang memerlukan meeting, hall dan sebagainya, seluruhnya ada di bagian selatan. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman di Ubud misalnya bisa kecipratan, dia torannya dan sebagainya. Dan pemerintah memilih selatan ini kan karena lokasinya yang strategis dari segi keamanannya, sosialisasi situasi, dan juga dari segi monitoring, mengkontrol daripada seluruh orang-orang yang ikut di dalam perhelatan G20 ini. Karena kan tidak sedikit, bayangkan ada sekian puluh ribu manusia yang ikut di dalam G20 ini yang kan tidak bisa kita kontrol satu persatu. Jadi ketika terkonsentrasi di sebuah tempat, maka dari segi keamanan dan kenyamanan bisa dikontrol dengan baik. Demikian saya kira pertimbangannya. Baik, kita lihat terlebih dahulu Pak Putu sambil kita juga melihat secara langsung dari venue utama KTT G20. Ini pimpinan China sudah juga hadir di Kempinski Nusa Dua Bali. Seperti kita ketahui bersama, memang yang menjadi salah satu sorotan di KTT G20 ini adalah pertemuan antara Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Dan momen ini merupakan momen yang langka dan diprediksi menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan kedua negara serta menjalin kesepahaman dalam berbagai isu. Kita lihat Xi Jinping tengah berjalan menuju ke lobi utama dan akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dan kalau berbicara tadi tentang pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping, tentu ada hal-hal yang diharapkan bisa menjadi
pemutus ya dari ketegangan yang memang selama antara ini kedua negara terjadi. tersebut. Dan pertemuan Biden Xi Jinping ini kemarin sebenarnya sudah digelar ya sore hari beberapa jam jelang dimulainya KTT G20 yang berlangsung sebenarnya mulai hari ini puncaknya. Dan meski dua negara ini kerap bersitegang, pemirsa, pertemuan Biden Jinping tampak cair kemarin. Saat awal bertemu, keduanya tampak saling melempar senyum, keduanya lantas berjabat tangan dan juga berfoto bersama. Presiden Joko Widodo menyambut Xi Jinping, berjabat tangan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan memang kalau berbicara tentang agenda pertemuan bilateral, ini tentu menjadi momen penting di KTT G20 di Bali. Hampir semua kepala negara, kepala pemerintahan bertemu dengan kepala negara lain untuk memperkuat kerjasama. Dan tentu ini menjadi momentum strategis antar bangsa untuk bersama-sama melakukan pemulihan ekonomi global. Baik, kita kembali ke Pak Putu ya, Putu masih bersama Ginasta. kami Pak Putu. Pak Putu, Ya. ini bicara tentang Bali ya. Boleh digambarkan ya, kita tahu memang selama pandemi COVID-19 hampir semua sektor terpuruk termasuk juga di Bali. Nah, kalau sekarang kalau boleh dikatakan presentasi, apakah sudah kembali normal sedia kala atau ada hal-hal yang memang masih dalam mungkin 70%, 80%, seperti apa? Begini, dari Bali buka secara ofisial pada bulan April 2022, Iya. memang terjadi kenaikan kedatangan secara gradual. Per hari sekarang untuk wisatawan mancanegara itu datang antara 20 sampai 30 ribu orang. Artinya sudah mulai meningkat dan segera kembali normal. Walaupun secara fakta Bali ini belum pulih secara 100%. Tetapi dengan adanya pemulihan sudah lebih dari 50%, artinya perekonomian Bali bergerak. Kenapa tidak menjadi pulih 100%? Yeah. Karena memang ada beberapa negara yang memang masih tutup, belum bisa datang. Contoh misalnya Hong Kong belum bisa datang. Kemudian Cina sebagai pemasok wisatawan yang terbesar pada tahun 2019 belum dibuka untuk ke luar negeri. Artinya kalau misalnya ke depan ini Cina sudah dibuka untuk kedatangan wisatawannya ke Bali, maka tentu kedatangan daripada wisatawan mancanegara ini akan segera pulih. Yang kedua adalah terkait dengan accessibility. Accessibility yang kami maksud ini adalah penerbangan. Penerbangan yang datang ke Bali pun juga belum sepenuhnya pulih seperti sebelum COVID itu sendiri. Harapan kami dengan adanya penambahan jumlah negara untuk mendapatkan DOA, harapan kami adalah semakin banyaknya airline yang akan datang dan terbang ke Bali. Dan justru kami dari Asita mendorong agar lebih banyak negara-negara yang mendapatkan VOA atau regulasi sebelum pandemi yaitu free visa ini bisa diberlakukan kembali. Karena faktanya ketika free visa itu diberlakukan mulai tahun 2016 sampai 2019 terjadi kenaikan sekitar 75% terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Ini sangat signifikan sekali. Yeah. Katakan misalnya VOA harganya 500.000, tetapi dengan tidak membayar VOA terjadi kenaikan sampai 75%. Itu kan memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap pendapatan negara itu sendiri. Demikian saya kira. Baik, Pak Putu, tadi kan sudah disampaikan ada sekitar peningkatan wisatawan mancanegara sekitar 20 hingga 30 ribu orang begitu, dan ada per hari ya, dan itu juga mungkin ini adalah salah satu efek daripada G20 dan juga tadi beberapa hal mungkin yang juga menjadi faktor pemicu meningkatnya wisatawan mancanegara di Bali itu sendiri. Tapi apakah sebenarnya ada hal lain yang juga bisa dikatakan mendongkrak wisatawan mancanegara di Bali? Betul, karena memang Bali ini kan beberapa kali sudah dinobatkan menjadi destinasi terbaik di dunia. Tentu hal ini menjadi satu daya tarik tersendiri buat wisatawan mancanegara untuk datang berlibur ke Bali. Yang kedua, 2 tahun lebih wisatawan mancanegara ini tidak bisa kemana-mana. Maka mereka harus melakukan traveling
utamanya ke Bali sebagai daerah tujuan wisata. Yang ketiga adalah dengan adanya G20 ini juga memberikan magnet tersendiri untuk orang bisa datang ke Bali. Walaupun tidak sekarang, tetapi saya optimis di tahun 2023 ini wisatawan mancanegara akan lebih banyak datang ke Bali. Saya meyakini hal itu. Baik. Kalau berbicara tentang G20 begitu kan, seberapa mampu begitu kan promosi pariwisata ini bisa nantinya berdampak nyata untuk para pelaku pariwisata di Bali setelah ini? Kami melihat exposure G20 ini sangat luar biasa. Kalau boleh kami sampaikan dalam tanda kutip ini promosi gratis, di mana memperkenalkan Bali secara khusus dan Indonesia ke seluruh penjuru dunia ini kan tidak mudah. Apalagi negara-negara yang tidak tahu Indonesia, tidak tahu Bali. Ketika mereka melihat G20, sekarang mata dunia kan semua menyorot Bali ini. Di mana perhelatan itu terjadi? Ketika orang menyebut Bali, that's it Indonesia. Nah ini sungguh luar biasa exposure ini yang saya kira memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan ataupun pemulihan pariwisata Bali secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Baik, ini kan perhelatan G20 ini menjadi momen yang luar biasa. Tapi tadi Anda sempat sampaikan bahwa sebenarnya yang promosi utama ini karena memang perhelatannya digelar di daerah selatan, jadi yang memang kecipratan efek dari dampak ekonominya adalah di daerah selatan. Ada beberapa daerah lain, tapi belum semuanya. Namun saat momen luar biasa ini terjadi, apa sebenarnya ada upaya yang dilakukan dari pelaku pariwisata untuk juga sama-sama mempromosikan daerah lain saat perhelatan G20 ini? Betul, jadi kami dari Asita Bali selalu menyampaikan bahwa Bali ini sangat indah, tidak hanya di selatan tetapi di segala penjuru Pulau Bali ini. Oleh karena itu kami juga menyiapkan paket-paket spouse program untuk para delegasi yang datang di perhelatan G20 ini. Terbukti untuk side eventnya mereka juga mengunjungi beberapa desa wisata yang ada di Bali ini dengan kegiatan-kegiatannya dan para delegasi itu pun juga ikut terlibat, exchange knowledge. Ini adalah sesuatu packaging ataupun produk yang kami jual kepada para wisatawan yang konsepnya sustainability, jadi berkesinambungan di mana masyarakat Bali ikut mendapatkan kue pariwisata ini dan di sisi lain para wisatawan juga bisa sharing knowledge dari apa orang Bali lakukan yang mana lebih banyak kita berbicara budaya, tradisi dan sebagainya. Baik, tadi disampaikan oleh Anda begitu ada beberapa negara yang memang tadi ya belum berkunjung ke Bali karena berbagai kebijakan yang diterapkan, Hong Kong, China tadi begitu. Apakah memang sektor dari domestik ini setidaknya mampu lah selama ini menyelamatkan atau bertahan atau seperti apa peningkatan dari sisi yang domestik, Pak Putu? Betul. Domestik ini satu hal yang berbeda, Pak. Jadi domestik marketnya khusus, di mana ini sudah berjalan sangat luar biasa dan justru bisa mendongkrak daripada pergerakan pariwisata Bali pada khususnya. Tetapi yang kami mau sampaikan bahwa memang selama ini Bali ini kan didesain untuk wisatawan mancanegara. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa wisatawan mancanegara ini segera pulih. Kenapa demikian? Kami sampaikan karena wisatawan mancanegara inilah yang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap kunjungan di beberapa daerah yang ada di Bali. Kenapa? Karena memang length of stay mereka lebih panjang. Contoh Eropa misalnya, mereka length of stay-nya sampai 2 minggu, sehingga mereka bisa berkunjung ke timur, ke selatan, ke utara, ataupun ke barat. Tapi kalau domestik, length of stay-nya cuma 4 hari, 3 hari. Tidak mungkin mereka akan bisa menginap
di pemutaran selama 2-3 hari, kan tidak mungkin begitu. Ya, jadi Demikian. peran dari wisatawan mancanegara masih cukup tinggi gitu untuk mempengaruhi atau memperpulih ekonomi di Bali seperti itu ya. Betul, Baik, betul, betul. Bagaimana upaya untuk sekarang ini mencoba untuk bertahan di tengah tadi ya memang belum pulih 100% dari para pelaku usaha sendiri, Pak Putu? Tentu upaya-upaya yang tetap kami lakukan adalah menyampaikan operator ataupun negara-negara pemasok wisatawan bahwa pertama yang terpenting adalah regulasi. Jadi certainty, kepastian daripada regulasi untuk datang ke Bali khususnya untuk ke Indonesia, sehingga tidak ada berubah-ubah terus. Jadi orang tidak vaksin apakah bisa datang ke Indonesia, vaksin berapa kali bisa. Ini kan memberikan dampak juga ketika aturan itu tidak jelas. Jadi ke depan kita menyampaikan bahwa ada aturan yang lebih ringan sehingga orang tertarik untuk datang ke Bali, demikian. Baik, tadi kan sempat disinggung mengenai kebijakan yang berubah-ubah terkait protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Lalu seperti apa kebijakan yang paling baru yang saat ini diterapkan di Bali untuk protokol kesehatan, Pak Putu? Sampai saat ini belum ada aturan baru lagi yang saya baca, masih tetap seperti dulu. Jadi setiap orang luar negeri bisa datang ke Bali dengan memiliki dua kali dosis vaksin. Tetapi harapan kami ke depan ada sebuah regulasi yang memberikan keringanan daripada aturan-aturan tersebut, karena beberapa negara tetangga kita seperti Singapura misalnya, mereka sudah tidak memberlakukan aturan vaksin. Tanpa vaksin pun bisa datang ke Singapura, tanpa tes COVID pun bisa datang ke Singapura. Artinya apa? Bahwa negara tetangga kita sudah membuka penuh karena melihat potensi pariwisata ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian mereka. Demikian saya kira. Oke, Bali ini atau pariwisata Bali ini kan saat ini sedang mulai bangkit, menggeliat begitu. Namun ini ada juga kabar yang cukup mengkhawatirkan mengenai angka COVID-19 yang sudah mulai menanjak naik begitu. Di Jakarta sendiri sudah diberlakukan PPKM level 1. Lalu apakah ada kekhawatiran ini Pak Putu dari pelaku pariwisata di sana terkait lonjakan kasus COVID-19 yang nantinya mungkin akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan protokol kesehatan yang akan memberatkan wisatawan datang ke Bali? Kita harus ingat bahwa Desember ini adalah musim hujan, jadi musim pancaroba, peralihan, jadi banyak sekali orang sakit. Tetapi kami di industri pariwisata selalu tetap mengimplementasikan protokol kesehatan itu dengan tetap memakai masker di dalam ruangan, dan kita selalu menyampaikan, mengadvise kepada para wisatawan untuk selalu cuci tangan dan sebagainya. Ini sudah biasa kita lakukan kepada para wisatawan yang kami handle di Bali ini. Dan teman-teman di industri hotel misalnya, mereka tetap memberlakukan protokol kesehatan tersebut, mengadvise setiap wisatawan ataupun tamu yang stay di hotel-hotel mereka. Pak Putu, mungkin antisipasi ketika nanti ada kebijakan baru yang berkaitan dengan COVID-19 atau angka COVID-19 melonjak, apa yang akan dilakukan oleh pelaku pariwisata Bali? Jujur sampai saat ini kami belum berpikir ke arah itu, karena kami selalu berpikir positif bahwa suatu saat COVID ini akan menjadi endemi dan kehidupan ini harus berjalan. Karena di beberapa negara, Mbak, saya baru datang dari Eropa, bahkan di Perancis mereka sudah tidak memberlakukan lagi pemakaian masker di seluruh area, baik di dalam kereta api ataupun di dalam ruangan. Jadi mereka benar-benar seperti biasa sebelum COVID. Demikian, Pak. Ini semangat optimisme itu yang terus dibangun begitu ya. Tapi yang menarik adalah berbicara tentang pariwisata, berbicara tentang penyelenggaraan G20 yang hari ini merupakan puncaknya. Ada statement yang disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo bahwa kita perlu sebuah transformasi ya, tidak hanya mengandalkan kekayaan alam begitu kan. Hal apa sebetulnya yang juga sedang diupayakan oleh para pelaku wisatawan Bali begitu untuk juga bisa melakukan transformasi di sektor usaha ini? Betul. Jadi pariwisata ini sangat dinamis, di mana
dulu kita selalu berbicara tourism dengan konsep manual. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi, kita harus merubah pola pikir kita. Namun produk-produk yang kita jual juga harus mengikuti perkembangan. Sekarang ya kebetulan kami juga mempunyai event promosi pariwisata yang mengusung tema Reconnecting to the Quality and Sustainability Tourism. Artinya bahwa seluruh produk-produk pariwisata ke depan ini harus mengedepankan kualitas dan keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Artinya bagaimana pariwisata ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di destinasi pariwisata itu sendiri. Jadi tidak bisa kita hidup sendiri. Jadi seluruh masyarakat harus bisa menikmati. Ketika pariwisata ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat destinasi, maka pariwisata itu akan tumbuh dan berlanjut demikian. Baik, ini semakin menarik saja sambil kita juga melihat para pemimpin KTT G20 memasuki venue utama, dan nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Putu dialog kita terkait dengan pariwisata dan dampak G20 untuk sektor pariwisata di Bali. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.